Didukung oleh Top Cappuccino. Enak! Italian taste of cappuccino. Pemirsa, peristiwa horor di lift Bandara Kuala Namu memakan korban. Seorang wanita terjerembab dan tewas. Tragisnya, jenazah korban baru ditemukan 3 hari kemudian. Ombudsman menilai ada kelalaian pengelola bandara. Haruskah kasus ini dibawa ke ranah pidana? Inilah Top Review. Inilah momen ketika Aisyah Sinta Dewi Hasibuan, 38 tahun, masuk ke sebuah lift di Bandara Internasional Kuala Namu pada Senin 24 April 2023, pukul 20.24 waktu Indonesia Barat. Sesaat setelah masuk lift, Aisyah terlihat memencet tombol hendak keluar. Pintu lift di belakangnya terlihat terbuka, namun ia tak menyadarinya karena mengira pintu keluar sama dengan pintu masuk. Ketika pintu yang sama akhirnya terbuka, terlihat Aisyah melangkah keluar. Pada Kamis 27 April atau 3 hari kemudian, Aisyah ditemukan meninggal dunia usai petugas mencium aroma tak sedap dari lorong dasar lift. Rupanya, korban terjerembab saat keluar lift 3 hari sebelumnya. Saat ini saya sudah berada di Bandara Internasional Kuala Namu, Darussalam, Sumatera Utara, dan saya akan menunjukkan bahwa disinilah lift tempat terjatuhnya Aisyah pada Kamis lalu. Kalau kita melihat di Bandara Internasional Kuala Namu sendiri ada 4 lift yang bisa digunakan pengguna bandara. Yang artinya metode kerja dari 4 lift ini sama. Di mana bagi pengguna lift yang akan naik dari pintu A di bagian lantai bawah akan naik ke atas dan harus keluar dari pintu B atau di bagian belakangnya. Ada 2 pintu, depan dan belakang. Nah, kalau kita melihat untuk di bagian sini memang terlihat ada pembatas kaca yang sangat tebal untuk membatasi pengguna baik dari dalam maupun dari luar lift sendiri. Dan kaca ini cukup tebal. Dan kita lihat antara pintu lift di bagian belakang yang harusnya tidak terbuka pada saat itu memiliki jarak yang cukup besar antara pintu lift dengan lantai di seberangnya. Ada sekitar 40-50 cm yang akhirnya membuat tubuh Aisyah terjerembab ke bawah ke lantai dasar dari lantai 2 dengan ketinggian lebih dari 10 meter. Kalau kita melihat dari rekaman CCTV tersebut, terlihat Aisyah tidak menyadari bahwa pintu di bagian belakangnya terbuka dan kemudian Aisyah terlihat menelepon dan langsung melangkah keluar dari bagian sini hingga akhirnya terjatuh. Dan kalau kita lihat tidak ada garis polisi yang dipasang di bagian lift, hanya terlihat adanya garis pembatas berwarna biru dan juga tempat sampah yang menutupi akses masuk dari lift di lantai terminal kedatangan atau keberangkatan maksud saya. Dan kemudian kita akan melihat di bagian atas terlihat ada tulisan mohon maaf, lift ini tidak dapat digunakan. Menindaklanjuti kasus ini, Ombudsman Perwakilan Sumatera Utara meninjau kondisi lift Bandara Internasional Kuala Namu, tempat Aisyah Hasibuan terjerembab. Kepala Ombudsman Sumatera Utara Abiyadi Siregar menemukan bahwa perawatan sarana lift di Bandara Kuala Namu kurang baik karena sering rusak atau macet. Ombudsman Sumatera Utara menilai ada indikasi kelalaian dari perawatan sarana dan prasarana, terutama lift yang seharusnya dijamin pihak bandara akan keselamatan dan keamanan bagi penggunanya. Nah, kenapa lantai yang tidak boleh buka terbuka pada saat yang tidak di lantai yang tidak pas, ya kan? Itu jadi ada kesalahan fungsi kontrol buka tutup pintu lift. Ya, itulah dulu case-nya kan. Lalu apa kesimpulannya? Saya kira ini mungkin. Saya dapat informasi tadi bahwa ini lift ini sering rusak. Sering perbaikan. Kata teman-teman itu sering rusak, sering macet ya. Jadi mestinya itu ada perhitungan ya, sampai kapan dia diperbaiki, sampai kapan kontrolnya harus bagus. Menterinya itu. Kalau secara keseluruhan dari harusnya kan bandara ini diawasi oleh CCTV dan sebagainya, ada dugaan kelalaian. Nah, sebetulnya kan ke situ. Ya. Ini kan dugaan kelalaian dalam yang sementara dalam perawatan sarana dan prasarana bandara, terutama liftnya, ya kan? Nah di situ kelalaiannya, ya kan? Mestinya itu tidak boleh terjadi sebagai sebuah bandara yang penyelenggara pelayanan publik.
mereka ini bertanggung jawab wajib memberikan sarana yang sarana yang memberi rasa aman dan keselamatan kepada semua penggunanya. Soal dugaan adanya kelalaian dan pelanggaran hukum, pihak Bandara Kuala Namu menyerahkan sepenuhnya kepada pihak kepolisian. Di sisi lain, pihak keluarga korban mengaku sangat kecewa dengan pihak Bandara Kuala Namu yang tidak berusaha menemukan korban secara maksimal. Bahwa adik kami itu terjebak di lift. Kemudian keponakan kami menelpon dan memberitahukan bahwasannya adik kami terjebak di lift. Kemudian pihak keluarga kami menginformasikan kepada pihak security bandara agar mengecek keberadaan lift yang terjebak adik saya di situ kan, tetapi mereka tidak membukanya. Mereka hanya membantu mencari secara kasat mata, artinya mereka ikut membantu melihat di lift itu dibuka pintu, setelah itu sudah. Jadi tidak ada upaya-upaya maksimal. Seharusnya kan titiknya itu kita sudah tahu, titiknya sudah tahu kan. Harusnya itu aja CCTV aja dibuka di yang ada lift di dalamnya itu, yang itu kontrol kan sudah ketahuan. Tapi mereka tidak lakukan itu. Mereka membantu hanya secara kasat mata. Kemudian selanjutnya karena tidak ditemukan, ya mereka sudah diam. Kemudian keluarga berupaya mencari sendiri sampai dini hari tanpa ditemani mereka. Kemudian itu yang kami kan sudah meminta agar diputar keberadaan lift itu ya, yang di CCTV itu tidak mereka lakukan. Tapi anehnya setelah 3 hari ditemukan jenazah adik saya, 3 hari setelahnya kan ditemukan jenazah adik saya, kenapa ada tayangan CCTV? Kemudian dengan narasi bahwasannya adik saya itu lalai artinya membuka paksa pintu lift. Sementara kalau kita lihat secara seksama bahwasannya adik saya itu tangan kanannya itu tangan utama ya, dia akan menggunakan tangan kanan di kupingnya ini. Apa mungkin secara logika dia membuka paksa sementara tangan kanannya di kuping, tangan kirinya yang tidak begitu kuat membuka pintu? Itu kan nggak masuk logika. Maksud saya, sudah kami berduka, jangan lagi kami difitnah untuk mencari hal-hal yang kurang baik itu saja. Pengacara kondang Hotman Paris Hutapea sebagai kuasa hukum keluarga korban mengatakan bahwa kejadian ini merupakan kelalaian pihak bandara. Hotman menyangkal pernyataan pihak bandara yang mengatakan bahwa Aisyah memaksa untuk keluar lift. Ia menegaskan bahwa kasus ini akan dituntut secara pidana dan perdata. Berarti harusnya memang pintu itu tidak boleh terbuka. Kalau sampai terbuka hanya dipencet, berarti itu ada kelalaian dari manajemen. Dan pasal 359 KUH pidana kita mengatakan barang siapa karena kelalaiannya menimbulkan kematian, maka ancaman hukumannya maksimum 5 tahun. Itu dari segi pidana. Dari segi perdata 1367 KUH perdata, yaitu bahwa orang pegawai kita atau benda kita yang menimbulkan kerugian bagi pihak lain, maka majikan bertanggung jawab. Dan dalam hal ini ada 5 atau 6 perusahaan yang kita akan somasi, dan yaitu sesuai dengan surat kuasa yang saya terima. 1, PT Angkasa Pura II, PT Angkasa Pura Aviasi, PT Angkasa Pura Solusi. Terus ada 2 perusahaan internasional yang konsorsium, yaitu GMR Airport Limited, GMR Airport Consortium, dan Aeroports de Paris. Jadi ada 1 perusahaan konglomerat India dan Prancis. Makanya pihak keluarga ini sangat menghimbau agar perkara ini penyelidikan pidananya dilimpahkan ke Mabes Polri. Itu aja. Terlalu sering layanan publik yang buruk di sejumlah tempat dianggap hal wajar, padahal sejatinya tidak perlu dan perlu penindakan serius. Karena itu, lift horor Bandara Kuala Namu yang memakan korban jiwa tidak bisa dianggap biasa dan berlalu begitu saja. Harus ada pihak yang bertanggung jawab.
utamanya secara pidana.